Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, para ikhwan, rekan-rekan sekalian, pimpinan Lenting Muhammadiyah Randu Lenting 2 yang mudah-mudahan senantiasa di dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya hingga malam hari ini kita masih merasakan limpahan nikmat dan karunia tersebut. Mudah-mudahan kita mampu memanfaatkannya sebaik-baiknya dalam rangka ketaatan ibadah kepadanya, menambah bekal kita menghadapnya. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta orang-orang soleh yang beriman kepada beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk dari golongan mereka. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengkaji ayat yang kedua dari surat Al-Ikhlas, ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Ini ayat yang ketiganya. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan juga tidak dilahirkan. Atau kalau dalam bahasa yang lain, Allah tidak diperanakan juga tidak beranak. Ini kurang apa istilahnya, kurang etis kalau menggunakan bahasa beranak dan juga diperanakan. Nanti ujung-ujungnya sampai bakso yang beranak, bakso beranak. Kemudian di ayat yang terakhir, ini ayat pamungkas menutup ayat-ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Maha Esa. Allah adalah zat yang digantungi oleh semua makhluknya, sementara Allah tidak bergantung kepada makhluk-makhluknya. Allah tidak melahirkan juga tidak dilahirkan. Dan di ayat yang terakhir Allah sampaikan tidak ada satupun, tidak ada sesuatu apapun yang sama atau menyamai kedudukannya Allah, menyamai zatnya Allah. Ya, jadi ini ayat pamungkas yang menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ikhlas ini. Kita tidak akan memperpanjang lebar di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Malam hari ini kita akan berpindah surat saja, hadirin sekalian. Insyaallah secara zahir bisa dipahami ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Maka malam hari ini kita akan beralih ke surat lain, ya, setelah surat Al-Ikhlas atau ke atas. Berarti surat apa, Pak? Surat Al-Lahab. Al-Lahab ini secara global membahas tentang apa? Membahas tentang paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama siapa? Yang bernama Abu Lahab, ya kan? Yang bernama Abu Lahab. Meskipun sebetulnya Abu Lahab ini bukan nama asli. Nama aslinya siapa? Nama aslinya adalah Abdul Uzza.
Ya, nama aslinya Abdul Uzza. Tapi Masya Allah, dengan kehendak Allah, nama ini tidak tercantumkan di dalam Al-Quran. Padahal satu surat khusus membahas satu orang yang dimaksud, itu Abu Lahab. Tapi nama aslinya tidak disebutkan. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir, tidak ada satupun yang menyebut nama Abdul Uzza. Yang disebut namanya apa? Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Abi Lahab, ya kan, Abu Lahab. Para ulama menjelaskan kenapa tidak disebutkan, karena nama Abdul Uzza itu mengandung unsur kesyirikan, Pak. Ya, Abdul Uzza itu kan artinya hambanya Uzza. Uzza itu salah satu dari nama-nama berhala yang besar, ya, yang besar di zaman sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, atau sebelum beliau diutus sebagai seorang nabi. Selain Uzza ada nama berhala lain yang kita kenal, ya. Seperti apa? Lata, Manat, Uzza, ya, Uzza ini yang disebutkan tadi, termasuk Hubal, ya, dan seterusnya. Itu yang konon katanya berhala paling besar dibanding berhala-berhala lain yang ada di sekeliling Ka'bah, dan semua mereka itu disembah oleh orang-orang musyrikin. Nah, hadirin rahimakumullah, nama Abu Lahab atau Abdul Uzza ini mengandung unsur kesyirikan. Abdun artinya hamba, Uzza artinya Uzza, itu berhala yang dimaksud. Maka yang seharusnya hamba ini menghambanya kepada Allah, tapi dari makna nama Abdul Uzza, dia menghambakannya kepada Uzza. Maka ini jelas mengandung unsur kesyirikan. Karenanya nama tersebut tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Kalau mau memberi nama, berilah nama yang baik, tidak mengandung unsur kesyirikan apalagi. Ya. Jangan memberi nama yang tidak baik. Saya pernah lihat ada sebuah KTP, Pak, foto sih, bukan KTP langsung saya lihat. Itu tertulis nama di situ Syaiton, Pak. Serius? Panggilannya Allah alam. Tapi tertulis Syaiton gitu. Ya bisa Syait. Ini berkaitan dengan nama Abdul Uzza atau Abu Lahab. Baik, di surat Al-Lahab ini kita hari ini nggak langsung masuk ke ayatnya atau nggak langsung ke surat Al-Lahabnya. Hanya berbicara sekilas saja, muqaddimah lah ya, sebelum kita masuk ke surat Al-Lahab. Di surat Al-Lahab ini pembahasan globalnya tadi seperti yang saya sampaikan, menjelaskan tentang Abu Lahab, salah satu paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menangi masa kenabian, ya, yang menangi masa kenabian. Jadi ada paman-paman yang tidak menangi masa kenabian, ada juga paman-paman yang menangi masa kenabian. Melihat ketika Nabi menjadi seorang nabi gitu loh. Ada berapa paman Nabi Muhammad SAW yang menangi kenabian? Ada berapa kira-kira hadirin? Abu Jahal. Abu Jahal paman Nabi? Abu Jahal bukan paman Nabi. Siapa lagi? Abbas, Hamzah, Abu Talib, Ja'far enggak? Ja'far bukan.
Yang menangi kenabian loh ya. Yang saya maksud di sini yang menangi kenabian. Sependek pengetahuan saya, paman Nabi itu mencapai 10 atau 11. Sekitar 10 atau 11. Tapi yang menangi kenabian itu hanya 4. Satu, Abu Lahab ini. Dua, Abu Thalib. Yang ketiga, Abbas bin Abdul Muttalib. Dan yang keempat, Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, ingat-ingat 4 nama ini. Jadi kalau nanti ada soal bisa menjawab ya. Soal ujian ya. Sebutkan 4 paman Nabi yang menangi kenabian. Abu Lahab, Abu Thalib, terus Abbas bin Abdul Muttalib, dan satunya lagi Hamzah bin Abdul Muttalib. Menariknya di sini, dari 4 paman Nabi Muhammad SAW yang menangi kenabian, masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ini diterangkan oleh ulama, masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Karakteristik yang seperti apa? Coba kita cermati bersama-sama. Abu Lahab, nah, kita kan tadi menyebutkan yang pertama Abu Lahab ya, maka urut Abu Lahab dulu. Abu Lahab ini, dia dari awal Nabi memproklamirkan sebagai seorang Nabi, sampai matinya Abu Lahab gak beriman. Bahkan paling getol memusuhi Nabi Muhammad SAW. Ya, nanti kita akan sebutkan beberapa hadis atau riwayat yang menjelaskan bencinya sekali siapa? Abu Lahab terhadap Nabi Muhammad SAW. Jadi dari awal hingga akhir dia tidak pernah beriman kepada Nabi. Pura-pura beriman pun enggak. Pura-pura beriman pun tidak. Terus Abu Thalib beriman enggak? Enggak beriman. Apa bedanya dengan Abu Lahab? Kalau Abu Lahab memusuhi Nabi, kalau Abu Thalib tidak memusuhi, bahkan melindungi. Kan beda ya. Terus Abbas, apa bedanya dengan Abu Thalib dan Abu Lahab? Abbas itu masuk Islamnya kalau nggak salah ya, setelah Fatu Makkah, kalau nggak salah. Atau dalam bahasa lain, Abbas ini awalnya nggak beriman, tapi akhirnya beriman. Kan berbeda dengan paman yang lainnya, yang sebelumnya tadi. Abbas awalnya tidak beriman, memusuhi Nabi, tapi akhirnya Allah berikan pada dia hidayah untuk masuk Islam. Beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Hamzah, ini yang paling bagus Pak, paling hebat. Dari awal hingga wafatnya beliau beriman pada Nabi Muhammad SAW, bahkan membela Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Hamzah. Baik, menarik ya, 4 paman Nabi Muhammad SAW tadi yang menangi kenabian masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yang terbaik memang Hamzah, yang terburuk siapa? Yang terburuk Abu Lahab. Yang terbaik justru nggak diabadikan di dalam Al-Quran Pak, suratnya. Justru yang terburuk inilah yang diabadikan namanya di dalam Al-Quran. Meskipun bukan nama asli ya, nama aslinya tadi Abdul Uzza, tapi yang diabadikan menjadi satu surat agar kita mengambil ibrohnya, pelajarannya, agar kita tidak seperti dia. Sebab ini menarik juga, yang divonis masuk neraka bukan hanya Abu Lahabnya, tapi istrinya juga. Kemudian anaknya juga, Pak. Tabat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bisa menolong Abu Lahab ya hartanya dan apa yang ia usahakan. Ini salah satu tafsirannya adalah anaknya dia. Anaknya Abu Lahab. Saya lupa namanya, nanti coba dicek lagi. Ya, jadi anaknya Abu Lahab juga memusuhi Nabi Muhammad SAW, mengecek-ngecek Nabi Muhammad SAW. Intinya memusuhilah. Dan dia berakhir tragis. Ya, nanti insya Allah kita akan ceritakan bagaimana akhir kehidupannya anaknya Abu Lahab. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron dzata lahab
wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan juga istrinya yang suka membawa kayu bakar. Apa yang dimaksud kayu bakar? Insyaallah nanti kita akan kaji bersama. Jadi baik kepala rumah tangganya atau suami, istri dan anak semuanya itu divonis masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ini contoh keluarga yang buruk. Contoh keluarga yang buruk yang jangan sampai terjadi pada keluarga muslimin. Nauzubillahi min dzalik. Baik, tadi Nabi SAW aslinya punya berapa paman? 10 atau 11 ya. Yang menangi kenabian ada berapa? 4. Adapun bibinya, bibi Nabi Muhammad SAW, berarti kan perempuannya ya. Perempuan berarti istrinya paman, ya istrinya, mohon maaf, anak dari kakek. Anak dari kakek berarti apa istilahnya ini? Benar kan bibi kan ya? Ya. Jadi 10 tadi itu anaknya Abdul Muttalib. 10 atau 11 tadi anaknya Abdul Muttalib. Nah, yang perempuan itu kan disebut bibi. Ada 4, Pak. Saya ingat saya ada 4. 4 atau 3 gitu. Seperti yang bernama Sofiyah, kemudian Atikah, Arwa, dan yang sebagainya. Saya yang paling teringat Sofiyah sama Atikah. Karena Sofiyah ini seingat saya yang masuk Islam, yang menangi masa kenabian kemudian masuk Islam. Adapun Atikah ini terkenal dengan mimpinya. Ada yang pernah mendengar kisahnya Atikah ini? Mimpi apa? Mimpi kenabian. Mimpinya menarik ini, Pak. Mimpi yang mimpi permulaan akan terjadinya perang Badar. Ya. Ini diperselisihkan para ulama apakah Atikah masuk Islam atau enggak. Saya belum memastikan juga apakah masuk Islam, tapi yang jelas mimpinya ini sangat terkenal. Jadi kalau bahas perang Badar sebetulnya mimpinya Atikah ini biasanya terbahas juga. Bagaimana mimpinya? Jadi beberapa hari sebelum terjadinya perang Badar, Atikah itu bermimpi, hadirin sekalian, melihat seorang lelaki yang datang dari luar Mekah sembari berlari terkokoh-kokoh, kemudian sembari berkata, ya ahla Ghadr, infiru ila masari'ikum fi salasin. Wahai para penjahat, wahai para pengkhianat, siap-siaplah kalian untuk menghadapi kematian, untuk menghadapi kekalahan dalam kurun waktu 3 hari. 3 hari ke depan, kalian semuanya ini akan kalah, ini akan hancur. Yang dimaksud 3 hari ke depan apa? Yang dimaksud 3 hari ke depan apa? Perang Badar tadi. Kan beberapa hari sebelum terjadi perang Badar, Atikah bermimpi. Jadi mimpinya Atikah ini ya sebetulnya sebuah peringatan, hadirin sekalian, sebuah peringatan bahwa mereka orang-orang musyrikin akan berhadapan dengan muslimin dan mereka orang-orang musyrikin akan kalah. Ya. Jadi lelaki itu datang dari luar Mekah mengatakan seperti tadi, wahai para pengkhianat, wahai para penjahat, bersiap-siaplah kalian dalam kurun waktu 3 hari menghadapi kekalahan, kehancuran. Orang itu terus berlari di setiap jalan yang ada di Mekah, naik ke bukit turun, naik bukit turun, kemudian naik ke bukit yang bernama Bukit Abi Qubais. Ya, dia berdiri di situ sembari membawa batu atau tanah yang lalu dilemparkan ke arah Mekah, ke arah Ka'bah. Dan di dalam mimpinya Atikah ini, Atikah menyaksikan sendiri bahwa lemparan lelaki tersebut mengenai semua rumah yang ada di Mekah. Jadi mimpi ini memang agak-agak gimana gitu, Pak. Ya namanya mimpi kan kadang gitu ya. Satu lemparan, tapi serpihan-serpihan batunya itu bisa mengenai semua rumah yang ada di Mekah. Jadi kayak panjenengan naik ke Gunung Slamet sana, kemudian lemparin batu, kena semua rumah yang ada di dekat.
Itu yang terjadi di mimpinya Atikah. Nah, mimpi ini membuat Atikah sangat ketakutan hadirin. Karena ketakutanlah Atikah bangun. Bangun lalu cerita apa yang ia lihat di dalam mimpinya ke kakaknya yang bernama Abbas. Ya, nanti kan berarti kan masih satu saudara dengan Abbas. Anaknya siapa? Abdul Muttalib. Jadi Atikah binti Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib. Atikah cerita kepada Abbas dari awal sampai akhir. Ternyata membuat Abbas juga ikut ketakutan. Membuat Abbas ikut ketakutan. Dan Abbas bertanya-tanya, ini beneran ancaman atau hanya sekedar mimpi? Bahasa kita kan mimpi bunga tidur ya. Tapi kalau mimpinya menakutkan bukan bunga, Pak. Kalau mimpinya menakutkan apa jadinya? Duri tidur gitu. Ya. Ini duri tidur ini. Jangan-jangan hanya duri tidur, tapi kok khawatir disebutkan di dalam mimpi 3 hari ke depan coba. Dan yang dimaksud jelas orang Mekah, penduduk Mekah, orang-orang Quraisy. Abbas bertanya-tanya, ini beneran enggak? Pengen tanya ke orang lain yang mungkin bisa menakwilkan mimpi, khawatir mungkin ini hanya sekedar duri tidur gitu. Nggak perlu disebar-sebarkan lah. Seandainya nggak benar, ternyata kesebar, malah efeknya nanti yang akan kena dia sendiri. Menyebarkan berita bohong gitu bahasanya. Atau membuat heboh masyarakat Mekah gitu. Ya. Tapi akhirnya Abbas cerita, Pak. Ya karena penasarannya. Biasanya kan mimpi buruk nggak boleh diceritakan kan? Nah ini diceritakan oleh Atikah kepada Abbas. Abbas pun bercerita kepada orang lain. Kepada seseorang yang bernama Al-Walid bin Utbah. Abbas cerita kepada Al-Walid. Al-Walid ini sahabat karibnya Abbas. Nah, sebelum cerita ke Abbas, mohon maaf, sebelum cerita ke siapa? Al-Walid, Abbas itu menyampaikan pesan kepada Al-Walid. Wahai Al-Walid, saya pengen cerita kepada kamu sebuah mimpi yang dilihat oleh adikku, Atikah. Tapi tolong ya, jangan cerita ke siapa-siapa ya. Jangan cerita ke siapa-siapa. Ini rahasia kita berdua nih. Padahal Abbas juga sebelumnya sudah dipesan oleh Atikah bahwa mimpinya Atikah ini tolong jangan disebar-sebarkan. Ini rahasia kita berdua ini. Antara Atikah dengan Abbas. Ternyata Abbas juga cerita ke Al-Walid dengan berpesan, tolong ya Al-Walid, kamu jangan cerita ke siapa-siapa ya. Akhirnya diceritakanlah mimpinya Atikah oleh Abbas kepada Al-Walid. Al-Walid juga merasa takut. Dan ternyata apa yang dipeseni oleh Abbas, jangan cerita ke siapa-siapa, itu pun disampaikan kepada orang lain oleh Al-Walid. Al-Walid cerita kepada ayahnya sendiri, mimpinya Atikah. Dan Al-Walid juga menyampaikan kepada ayahnya, tolong Yahya, jangan cerita ke siapa-siapa ya. Mimpi yang panjenengan dengarkan ini jangan diceritakan ke siapa-siapa. Ternyata Utbah, ayahnya Al-Walid ini, menyampaikan kepada orang lain juga, Pak. Dan pesan dengan pesan yang sama persis. Jangan cerita ke siapa-siapa. Ini rahasia kita berdua. Tanpa disadari, setiap orang yang mendengarkan cerita itu, dia selalu berpesan, jangan cerita ke siapa-siapa. Paginya Atikah cerita kepada Abbas, sorenya ternyata semua masyarakat Mekah sudah mengetahui. Ceritanya Atikah itu membuat gempar, heboh di masyarakat Mekah. Nah, itu sih kaitannya dengan Atikah ya, bibinya Nabi Muhammad SAW yang terkenal dengan cerita mimpinya itu. Jadi kembali tadi, Nabi memiliki beberapa paman sekitar 10 atau 11-an dan beberapa bibi sekitar berapa? 4 ya, kalau nggak salah. Di antaranya Sofiyah, Arwah dan Atikah tadi. Gimana?
punya 5 bibi. Kalau paman berapa? Paman 10 benar enggak? Atau jangan-jangan enggak, maksudnya dicek lagi barangkali di Google bisa ketemu itu. Apakah 10 itu termasuk dengan bibinya atau paman 10 atau 11 kemudian bibinya 5 jadi kurang lebih 15 total semuanya. Allahu a'lam bishawab. Ini nanti dicek lagi. Hadirin rahimakumullah. Tadi yang menangi kenabian Nabi Muhammad SAW ada 4 paman. Abu Thalib, Abu Lahab, Abbas, dan Hamzah. Memang yang paling parah dari 4 paman Nabi Muhammad SAW itu adalah siapa? Abu Lahab. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat, ini yang akan saya sampaikan hadirin. Tadi yang saya singgung bahwa yang paling parah adalah Abu Lahab karena dia kafir terhadap Nabi Muhammad sekaligus menentang dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam riwayat yang datang dari Thariq al-Muharibi, dia berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi suqi dzil majaz. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pasar dzil majaz. Wa alaihi hullatun hamra. Beliau kala itu memakai baju berwarna merah. Wa huwa yaqulu ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai sekalian manusia, katakanlah la ilaha illallah. Niscaya kalian akan selamat. Ini dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Mengajak halayak ramai, seluruh elemen masyarakat untuk mengucapkan syahadat atau untuk masuk Islam. Agar mereka selamat di dunia dan akhirat, ayo masuk Islam. Kemudian, ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah, warajulun yatba'uhu, ada lelaki yang selalu mengikutinya, yarmihi bil hijarah, selalu juga melempari batu, melempari Nabi Muhammad SAW dengan batu. Waqad adma urqubaihi wa ka'baihi wa huwa yaqulu ya ayyuhan nas la tuti'uh fa innahu kadzdzab. Dia, lelaki ini, selalu melempari Nabi Muhammad SAW dengan batu sampai kemudian mengenai Nabi hingga tumit beliau berdarah. Kemudian kaki beliau juga berdarah karena lemparan tersebut. Lelaki tersebut berkata, wahai sekalian manusia, jangan kalian taati apa yang diseru oleh Muhammad, jangan kalian taati. Sesungguhnya Muhammad itu pendusta. Fa innahu kadzdzab. Kemudian Thariq al-Muharibi ini bertanya kepada orang yang ada di sekelilingnya, man hadza? Siapa lelaki ini yang selalu berdakwah, mengajak masyarakat untuk mengucapkan la ilaha illallah? Dijawab oleh masyarakat, faqila hadza gulamun min bani Abdul Muttalib. Ini seorang pemuda dari keturunan Abdul Muttalib. Kemudian aku juga bertanya, Thariq al-Muharibi ini bertanya kepada masyarakat yang ada di sekelilingnya, faman hadzal ladzi yatba'uhu wa yarmihi bil hijarah? Dan siapa lelaki yang selalu mengikutinya dan melemparinya dengan batu? Dijawab oleh mereka, hadza ammuhu. Ini adalah pamannya yang bernama Abdul Uzza, Abu Lahab. Ini satu riwayat yang menjelaskan betapa bencinya Abu Lahab terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, coba perhatikan, kita lihat dan coba bayangkan juga betapa keterlaluannya Abu Lahab, padahal dia kerabat Nabi Muhammad SAW sendiri. Harusnya kerabat itu posisinya mendukung keponakannya,
mendukung keluarganya untuk berkarya, tapi justru di sini malah ditolak, dikompor-kompori. Ya. Abu Lahab selalu berusaha menghalang-halangi orang-orang dari beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kemanapun Nabi Muhammad SAW berdakwah, ke situ juga Abu Lahab mengikuti, membayang-bayangi Nabi Muhammad, intinya menyampaikan kepada masyarakat jangan menaati Muhammad karena sesungguhnya dia orang yang berdusta. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, beliau tetap terus berdakwah, Pak. Karena ini memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak menghiraukan halangan rintangan yang menghalangi beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan orang-orang yang ada di sekeliling Nabi Muhammad SAW lebih percaya kepada Nabi Muhammad SAW dibanding Abu Lahab. Karena Nabi Muhammad SAW juga sudah terkenal dengan kejujurannya, terkenal dengan sikapnya. Makanya beliau kan digelari dengan apa? Al-Amin. Gelar Al-Amin ini gelar yang memang datang langsung dari masyarakat tanpa harus melalui proses akademis, nggak perlu kuliah. Kalau sekarang kan justru dengan gelar yang ada itu bisa dibuat-buat, ya, gelar palsu, ijazah palsu. Nah tuh, Om Kodam, udah selesai apa? Udah selesai apa masih berlanjut? Oh masih berlanjut. Katanya udah mau selesai. Kalau Al-Amin ini enggak melalui proses akademis, enggak perlu sekolah. Itu langsung digelari oleh masyarakat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya masih ingat ya? Gelar Al-Amin ini disematkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa apa? Dulu kita belajar saat duduk di bangku sekolah. Ketika apa? Ketika mau meletakkan Hajar Aswad. Nah, mau meletakkan Hajar Aswadnya ini saat kapan? saat merenovasi Ka'bah. Ya. Jadi kalau itu Ka'bah terjadi banjir, Pak. Banjir bandang. Atau mohon maaf bukan Ka'bah, Mekahnya, Masjidil Haramnya gitu. Jadi kenapa kok terjadi banjir? Karena Mekah itu kan lembah, Mas, sebetulnya tuh. Mohon maaf, di sekeliling mana? Masjidil Haram itu di sekeliling Masjidil Haram itu lembah. Jadi semakin menuju ke Ka'bah itu semakin turun ya, semakin landai ya bahasanya ya. Semakin turun, cekung. Itulah yang kemudian Allah firmankan di surat Ibrahim itu. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubani wa bani an na'budal asnam. Di ayat yang berbunyi Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin. Wad itu artinya lembah. Biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Di sebuah lembah, ya Allah, aku letakkan anakku, keturunanku di sebuah lembah di dekat rumahmu. Yang dimaksud di sini apa? Ka'bah. Di Al-Qur'an atau di surat Ibrahim tadi ya Pak Ibrahim. Hafal Pak Ibrahim surat Ibrahim? Di surat Ibrahim itu Makkah atau Masjidil Haram itu disebut apa? Lembah. Maka wajar di situ terjadi atau pernah terjadi banjir bandang. Dan di zaman Nabi Muhammad SAW, kalau tidak salah sekitar usia Nabi Muhammad SAW kala itu 35 tahun. Terjadi banjir bandang menyebabkan dinding-dinding Ka'bah itu semakin roboh. Hancur akhirnya, Pak. Nah, kalau dibiarkan maka ya akan nggak ada tersisa, nggak tersisa bangunan Ka'bah itu. Maka orang-orang Quraisy kala itu bermusyawarah, ya,
membicarakan bagaimana ini kalau kita renovasi, kita hancurkan semua bangunan Ka'bah, kemudian kita bangun lagi. Awalnya ragu-ragu, Pak, karena belajar dari pengalaman dulu pernah ada pasukan gajah yang berusaha menyerang Ka'bah, yang menghancurkan Ka'bah, yang mereka dibuat kocar-kacir oleh burung ababil. Ya, jadi ketika mau menghancurkan Ka'bah, mau menyentuh dindingnya itu mereka khawatir orang-orang musyrikin ini. Jangan sampai kita menghancurkan lalu nasib kita sama seperti pasukan gajah dulu. Tapi akhirnya ada salah satu di antara orang-orang Quraisy mengawali, kalau nggak salah bapaknya Khalid bin Walid, yaitu Walid bin Mughirah kalau nggak salah namanya. Walid bin Mughirah mengatakan, ana abda'ukum, saya yang mulai coba. Kalau terjadi apa-apa terhadap saya, nggak usah dilanjutkan. Jadi dia korbannya Pak, ya berani gitu, berani menjadi uji coba ya. Saya akan mulai coba. Kalau terjadi apa-apa, jangan dilanjutkan. Tapi kalau nggak terjadi apa-apa, ini tandanya bahwa pemilik Ka'bah ini ridho. Maka akhirnya Al-Walid bin Mughirah mulai menghancurkan dinding-dinding Ka'bah. Sekitar 2 atau 3 hari ditunggu, Pak. Terjadi apa ini terhadap Khalid ini, terhadap Walid ini? Ternyata nggak terjadi apa-apa. Maka masyarakat Quraisy menyimpulkan berarti pemilik Ka'bah ini meridhoi. Singkatnya akhirnya dihancurkan totalitas, kemudian mereka bangun kembali. Nah, ketika mau meletakkan Hajar Aswad ini ke tempat semula, kan sebelumnya diamankan dulu di tempat yang lain. Ketika mau meletakkan Hajar Aswad ini ke tempat semula, mereka berselisih, Pak. Siapa yang paling berhak ini? Karena Hajar Aswad adalah batu yang dimuliakan. Ya, siapa yang berhak ini? Salah seorang di antara mereka membuat semacam sayembara. Ya, sayembara sih istilahnya apa ya? Benar, sayembara. Siapa yang pertama kali besok masuk ke Masjidil Haram ini, kan semalaman tidur. Besok pagi siapa yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram ini, dialah yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Ternyata didapati yang pertama kali masuk adalah siapa? Nabi Muhammad SAW. Nah, saat itulah kemudian mereka semuanya sepakat bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang paling berhak, dan mereka mengatakan hadzal amin radina. Inilah al-amin, inilah orang yang dipercaya, kami semuanya ridho. Ya, tapi dengan kebijaksanaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum beliau meletakkan Hajar Aswad ke tempat semulanya, ya, cerita yang kita tahu ya, gimana caranya beliau melakukannya? Beliau meminta kepada setiap orang atau setiap pemuka kabilah untuk megang kain ya, sorban ya, dari tempat penyimpanan Ka'bah, dibawa di atas kain tersebut, didekatkan ke tempat yang akan diletakkan Hajar Aswad. Begitu sudah dekat, Nabilah yang mengambil dari kain sorban tersebut lalu diletakkan ke tempat yang semula. Nah, ini cerita tentang apa? Gelar Al-Amin. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak menghiraukan Abu Lahab yang selalu membosi dakwahnya Nabi Muhammad SAW, dan masyarakat lebih mendengarkan dakwahnya Nabi Muhammad SAW karena gelar Al-Aminnya tadi. Dan masyarakat sudah mengenal Nabi Muhammad SAW sebelum disematkan gelar Al-Amin itu. Bahkan disebutkan dalam sejarah rumahnya Nabi itu, Pak, rumahnya Nabi itu penuh dengan barang-barang titipan, Pak. Ya. Ya, kalau kita nggak merasa aman menyimpan barang berharga kita, kita lebih percaya ke orang lain, kita akan menyerahkan ke orang lain tersebut untuk menyimpan barang berharga kita. Kalau sekarang mungkin bank gitu ya. Bahkan disebutkan sebagaimana dalam riwayat Ibnu Ishaq, di sini disebutkan ketika Nabi Muhammad SAW akan hijrah, itu kan Nabi
memerintahkan kepada Ali untuk tidur dulu ya. Mohon maaf. Tugasnya Ali banyak waktu itu tuh. Di antaranya tidur, kemudian menghancurkan berhala-berhala, dan di antaranya juga adalah mengembalikan barang-barang ya, yang dititipkan di rumahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, menariknya di sini Pak, Ibnu Ishaq menceritakan ketika Ali diamanahi untuk mengembalikan barang-barang titipan yang ada di dalam rumahnya Nabi, Ali membutuhkan waktu berapa lama? 3 hari 3 malam. Fakharaja Rasulullah SAW wa qama Aliyu ibnu Abi Thalib salasa layalin wa ayyamiha hatta adda an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-wada'i' allati kanat indahu linnas. Ali membutuhkan waktu 3 hari 3 malam hanya untuk mengembalikan barang-barang titipan itu, Pak. Kalau 3 hari 3 malam berarti kan banyak sekali ya. Kalau hanya 1-2 ya sekali aja bisa itu. Hanya sekali gerak. Tapi ini 3 hari 3 malam berarti kan banyak sekali. Ya. Allah alam apakah dengan Nabi dititipi barang-barang seperti itu lalu Nabi ngambil upahnya? Allah alam, saya nggak tahu, belum diterus lebih lanjut. Apakah karena hanya karena sifat al-aminnya Nabi yang dipercaya oleh masyarakat sehingga mereka menitipkan barang-barang titipannya di rumahnya Nabi Muhammad SAW? Atau itu sekaligus dijadikan bisnisnya Nabi? Allah alam, itu saya nggak tahu. Tapi di sini menunjukkan bahwa orang-orang percaya terhadap Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Nabi berdakwah, kemudian Abu Lahab ngebosi dakwahnya Nabi tidak menghiraukan. Nabi tidak memperdulikan dakwah, Nabi tidak memperdulikan gembosannya Abu Lahab. Hadirin rahimakumullah. Ini berkaitan dengan muqaddimah surat Al-Lahab. Ya, sebelum kita masuk ke ayat-ayat dari surat Al-Lahab ini. Intinya di sini menceritakan tentang salah satu paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdul Uzza atau yang dijuluki dengan Abu Lahab. Meskipun ternyata di sini Abu Lahab punya julukan yang lain, Pak. Imam Al-Qurtubi menjelaskan Abu Lahab, mohon maaf, bukan memiliki julukan yang lain, tapi Abu Lahab ini memiliki beberapa makna. Satu, Abu Lahab dimaknai wadhi'ul wajh, wajah yang menyala. Kenapa dijuluki Abu Lahab? Karena wajahnya menyala, glowing, ya, glowing. Kayak siapa di sini yang glowing? Atau juga dimaknai karena memang Abu Lahab ganteng. Cuma di sini Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan harusnya kalau mau dimaknai wajahnya Abu Lahab glowing, bersinar, menyala, itu julukannya bukan Lahab, karena Lahab ini lebih kepada menyalanya api, Pak. Bersinarnya api. Harusnya, bagusnya ya, bersinar atau menyala julukannya itu Abu Nur, cahaya, atau Abu Dhiya. Ya. Tapi di sini Allah mentakdirkan Abu Lahab tidak dijuluki Abu Nur, juga tidak dijuluki Abu Dhiya, melainkan dijulukinya apa? Abu Lahab. Maka di sini Imam Al-Qurtubi menegaskan Allah memang mentakdirkan Abu Lahab dengan julukannya Abu Lahab itu dia akan masuk ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Ya. Jadi sekaligus menjadi vonis dari Allah langsung kepada Abu Lahab bahwa dia kelak di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Ya, jadi julukannya saja sudah
sudah mengindikasikan bahwa dia di akhirat akan dimasukkan dalam neraka. Waliyadzubillah. Baik, mungkin ini sekilas tentang surat Al-Lahab sebagai prolog. Sebelum insyaallah di pertemuan berikut kita akan masuk ayat-ayat dari surat Al-Lahab. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Kalau Mbak Ibrahim?